Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekologi Industri Pertanian. Di sini kita akan membahas tentang Industrial Ekologi Lecture 3 untuk Physical Input Output Table atau yang biasa disebut dengan PEOT. Ini digunakan untuk menganalisis jalur massa yang ada seperti itu. Ini sama seperti MFA tapi dalam bentuk tabel. POT ini sendiri menyajikan informasi yang konsisten tentang hubungan antara bahan mentah, energi, produk yang dihasilkan, juga limbah dan emisi pada setiap sektor ekonomi. Jadi tidak hanya material masuknya atau bahan baku, energi, juga dihitung limbah dan emisi yang ada seperti itu. Kemudian mengidentifikasi sektor yang membutuhkan bahan mentah dan energi yang intensif serta mengeluarkan emisi dan limbah besar yang sangat diperlukan untuk menetapkan prioritas dalam resource management strateginya gitu. Fungsinya sendiri itu sebagai accounting atau atau framework perhitungan dari banyak sumber data dengan berbagai unit ini atau satuan ya. Biasa ada beberapa, kalau massa itu ada ton, kemudian juga ada energi, monetary unit itu adalah keuangan ya, seperti itu. Sedangkan POT itu berdasarkan material balance, jadi sama dengan MFA sebenarnya, cuma dalam bentuk table gitu ya. Material balance sehingga dapat dipakai sebagai alat analisis kesahihan dan kelangkaan data primer. Untuk POT sendiri ini berbasis neraca material yang juga sebagai alat estimasi juga emisi ya. Jadi jumlah emisi yang ada itu bisa dihitung dari suatu sektor yang melihat material dan energi inputnya. Jadi selain melihat material dan energi input, di situ juga emisi bisa dihitung. Nah ini status PIOT atau PIOT PIOT yang sudah ditemukan beberapa sumbernya sudah dijelaskan, bisa dilihat beberapa negara sudah mempelopori adanya PIOT ini. Basic PIOT sendiri, ekonomi ini dibagi menjadi proses-proses produksi ya. Jadi setiap proses produksi itu ada perhitungan ekonominya. Setiap proses produksi menghasilkan satu komoditas tentu. Misalkan proses produksi tahu ya, misalnya tahu seperti itu, atau dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian beberapa proses produksi menghasilkan limbah. Jadi proses produksi misalkan penggilingan, misalkan pemecahan tempenya dan lain sebagainya itu menghasilkan limbah. Sampai nanti dengan hasil pencetakan itu juga menghasilkan limbah cair seperti itu. Byproduct atau residu, ini byproduct itu produk samping ya, yang ditulis dalam input negatif. Jadi kalau di table itu dia statusnya negatif, dikasih strip gitu ya, negatif. Untuk basic PIOT mencakup semua material, produk dan limbah yang berkaitan dengan proses ekonomi. Untuk alpha proses produksi, kemudian gamma input primer, beta jenis tipe, kemudian omega itu residual seperti itu. Nah ini cara melihat PIOT, strukturnya. Jadi kalau ke kanan itu adalah outputnya untuk pengeluarannya, nah kalau kita ke bawah itu adalah input atau masukannya. Jadi gampang sekali ya. Jadi untuk dari atas ke bawah atau baris gitu ya, itu inputnya, kemudian setiap kolom itu adalah outputnya. Nanti total input ada di bagian bawah gitu ya, kemudian total output itu ada di bagian kanan seperti itu. Ada namanya MIOT versus PIOT, ada MIOT dan PIOT. MIOT ini mencakup output data untuk semua proses produksi, sedangkan PIOT hanya aliran barang yang memiliki bentuk fisik. Jadi MIOT ini output data untuk semua proses produksi ya, sedangkan PIOT hanya jadi uang dan lain sebagainya itu dihitung di MIOT ini gitu. Kemudian kalau kita lihat di table 2 ini MIOT yang berbasis atau berdasarkan dengan PIOT gitu ya. Jadi ini hanya contohnya MIOT production process, Z itu. Ada di sini ada W itu by product yang masuk proses lain. Mana W misalkan contohnya supply residualnya. Ini supply residual ini tadi negatif ya, karena dia mengeluarkan atau by product seperti itu. Kemudian itu residual dibuang ke lingkungan, jadi sisa yang memang dibuang ke lingkungan itu juga lambangnya E gitu ya. Ini emission of to nature. Jadi lambangnya E minus gitu karena dia juga byproduct seperti itu. Kemudian ada external material D. External material ini raw material yang diambil dari luar itu, tidak di recycle seperti itu. Ini dia, contohnya raw material tiba sekian. Ini perbedaan MIOT dan PIOT.
Jadi ini MIOT ini dalam monetary atau keuangan gitu ya, PIOT ini hanya dalam bentuk fisik seperti itu. Kalau kita lihat total inputnya itu sama dengan input dari material ditambah dengan total input dari goods and service atau pelayanan gitu ya. Service service itu namanya jasa gitu ya, dikurangi dengan waste atau sampah dan emisi yang dihasilkan seperti itu. Makanya itulah total outputnya seperti itu. Nah, untuk M sendiri itu adalah pengadaan bahan baku untuk diproses melalui ekstraksi gitu ya. Selanjutnya ada E, itu pengadaan energi yang efektif dan tersedia. Ini untuk bahan bakar melalui ekstraksi energi in situ. Kemudian untuk I itu adalah produksi barang modal baru atau investasi. Kemudian dana modal, aset, dan barang pemeliharaan atau servis itu seperti itu ya. Selanjutnya ada C, itu produksi barang konsumen untuk manufaktur dan rumah tangga pribadi. Yang H itu sendiri adalah kegiatan konsumsi rumah tangga, transformasi barang konsumen atau perubahan barang konsumen seperti itu ya. Yang terakhir ada P, itu layanan perlindungan lingkungan, pengumpulan dan daur ulang residu di lembaga yang sama, dan perawatan lebih lanjut di fasilitas perlindungan eksternal atau biasanya disebut dengan TPA seperti itu. Jadi P ini adalah pengolahan limbah ya, seperti itu. Selanjutnya ini dia table untuk PIOT yang ada di Jerman Barat dulu ya, masih tahun 1990 ini sebelum tembok Berlin dijatuhkan gitu ya, atau diruntuhkan seperti itu. Jerman Barat sama Jerman Timur masih terpisah seperti itu. Untuk Jerman Barat sendiri PIOT seperti ini, jadi ada beberapa input output fisikal gitu atau fisik input fisik ya pada Jerman dulu. Kemudian satuannya adalah million tons. Sebentar, kalau teman-teman lihat di bagian sini adalah input. Nah, ini input ini ke bawah ya, bisa dilihat dari MEC dan lain sebagainya. Extraction of material in situ tadi yang saya jelaskan, extraction teman-teman lihatnya ke bawah, kemudian nanti outputnya itu teman-teman lihatnya ke kanan seperti itu. Nah, ini ada sambungan, nanti ada ke kanan ya, masih lebih dari H ini seperti itu. Untuk input sendiri di sini bisa dilihat cara bacanya adalah dari sini, extraction of matter, jadi ekstraksi dari bahan material itu ada input, ini merupakan input jumlahnya 295,1. Kemudian untuk extraction dari extraction of bahan baku ya yang diekstraksi itu ada extraction estimator in situ pasti sama ya, input dan outputnya 295,1. Kemudian outputnya apa juga gitu, yaitu extraction of energy in situ, jadi dia juga butuh energi untuk mengekstraksi. Selanjutnya apa, ada production of capital goods, dia bisa menghasilkan produksi untuk bahan baku rumahan gitu ya. Selanjutnya dia bisa menghasilkan produksi of consumer, jadi produksi untuk konsumen seperti itu. Selanjutnya dia juga extraction of matter in situ, ini juga bisa menghasilkan household consumption atau konsumsi harian gitu ya, perumahan. Dan seterusnya sampai dia dilihat nanti. Jadi kalau kita lihat ke samping kanan ini berarti outputnya ini output, 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 output. Inputnya apa? Inputnya ya ini dari sini ke bawah gitu. Extraction of matter di situ inputnya adalah extraction of matter, kemudian energi juga dia butuh energi gitu ya. Dia butuh energi walaupun dia juga menghasilkan energi yang loss energi 0,1, 3,8. Kemudian ada production of capital goods, masukannya apa? Misalkan ya contohnya misalkan bahan baku yang dibutuhkan, contohnya misalkan ya packing dan lain sebagainya gitu ya. Ini outputnya. Tapi kalau ini inputnya untuk production of capital goods. Tapi untuk outputnya ya dia lebih besar karena dia memang menghasilkan bahan produksi output yang besar gitu seperti itu, yaitu 551,8 million tons. Kemudian production of consumer goods, dia butuh bahan baku konsumen untuk kerjanya misalkan ya ini 268,2 gitu, sedangkan dia menghasilkan production of consumer goods 189,3 seperti itu. Sampai selanjutnya, sehingga kalau misalkan kita lihat di extraction of matter di situ, misalnya kita contohnya M, itu total inputnya ya 2.293,1 million tons gitu. Apakah ini harus sama dengan outputnya? Ini kan input ya, tentu harus sama, ya kan? Nah ini
Oke, saya lupa singgung di sini juga environmental protection. Jadi di sini ada pembiayaan untuk pencegahan perusakan lingkungan. Di sini ada 20,4 million tons gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke bawah ini total inputnya 2.293,1 million tons. Apakah dia sama dengan output? Harusnya sama. Mari kita lihat karena ini outputnya belum ya belum belum lengkap M, E, I, C, H masih ada ke kanan baru ada 5 untuk 1 M ini ya transformer. Selanjutnya terus sampai sini ternyata total outputnya sama 2.293,1. Nah, sama seperti yang tadi gitu ya, yang output untuk extraction of matter in situ seperti itu dan lain sebagainya. Terus ya, untuk yang 2E extraction matter ini pasti untuk outputnya 2105 ini pasti sama dengan inputnya seperti itu. Nah, jadi terus menerus. Nah, kalau kita lihat untuk account ya atau production account, perhitungan production itu untuk intermediate production itu ada 13.307 metric ton. Nah, ini sama ya. Ini harus sama input dan output. Tadi maksudnya yang tadi ya, itu kiri sama kanan sama input dan outputnya harus sama. Itu cara menghitungnya seperti itu. Nah, untuk apa namanya? Nah, kita lihat di sini total inputnya 62.837 sama 62.837 metric tons, million tons gitu. Nah, kalau kita pakai apa namanya? Rumus gitu. Nah, FPA ini untuk final production A kemudian atau total primary input dibagi total primary input ditambah dengan final production B dibagi dengan TPI atau total primary inputnya harusnya nilainya 1 seperti itu. Dan untuk rumus bakunya itulah TPI atau total primary input ditambah dengan secondary input ini sama dengan secondary output atau output kedua gitu ya, ditambah dengan final produksi atau produksi akhir untuk A dan produksi akhir untuk B sama. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini untuk extended period, ini pemakaian material dibagi menjadi dua. Pertama, material dipakai untuk transportasi menjadi produk lain dan kedua untuk pemakaian akhir ini final use. Kemudian contoh crude oil masuk ke material transformasi sedangkan BBM merupakan final use material. Jadi kalau misalkan tadi itu ada misalkan di situ ada crude oil ini merupakan feed ya atau masukan input gitu. Crude oil itu kan bahan baku gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman lihat di table seperti itu. Kemudian untuk BBM ya ini penggunaan final use material. Jadi ini adalah output akhir karena BBM itu adalah bahan baku apa namanya bahan bakar yang sudah siap untuk digunakan oleh konsumen. Jadi itu. Untuk full period ini ada beberapa ini ya, ada beberapa uh, istilah gitu, ada use for transformation atau apa namanya penggunaan untuk perubahan itu merubah suatu bahan baku gitu. Kemudian final use itu ya untuk penggunaan akhir gitu ya. Secondary material, intermediate inputs atau ini apa namanya input di tengah-tengah gitu ya. Jadi ada beberapa bahan baku yang diinputkan di bagian tengah seperti itu. Untuk primary material sini masuknya adalah raw material, satu bahan baku utama yang diambil dari alam misalnya gitu. Kemudian ada Paiot framework, ini ada A unit produksi, B beta jenis tipe bahan, kemudian gamma tipe residual dan omega tipe dari stock change gitu. Untuk untuk kategori dari barang ini ada namanya packing, recycling dan other goods. Jadi packing ya untuk packing, kemudian recycle ini yang digunakan kembali, yang diolah kembali, kemudian other goods dan lain sebagainya gitu. 3 kategori service ini pemeliharaan ya. Ada landfilling atau pembuangan di akhir, kemudian incinerator pembakaran dan yang lain sebagainya. Jadi ada landfill itu ya dibuang ke TPA tadi ya. Kemudian ada juga yang dibakar di incinerator. Ini untuk limbahnya maksudnya. Kemudian ada konsumsi dipecah menjadi durable dan non durable goods. Untuk struktural input itu ada untuk struktural input dan auxiliary input itu ada dua ya. Kemudian final demand factor ini uh, Y ya, Y besar adalah agregat dari investment. Investment itu pemodalan gitu ya dan consumption seperti itu. Untuk structural production process ini ada 4 jenis.
physical input output pada production process dibedakan menjadi structural production process, auxiliary production process, investment, dan unwanted physical input and